I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainah dari kelas D pemrograman mobile. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai ujian tengah semester pemrograman mobile dengan menggunakan bahasa Dart dan Flutter. Berikut ini adalah mengenai penjelasannya. Pertama-tama itu kita masuk dulu ke Visual Studio Code. Kemudian setelah kita masuk ke Visual Studio Code, View, Command Palette, terus kita pilih Flutter New Project. Kemudian kita klik Application. Nah, di sini saya ingin membuat folder baru dengan tulisan Oke. Kemudian di sini saya buat folder baru yang bernama Meet. Terus select ke folder. Kemudian kita tunggu prosesnya selesai. Terus kita masuk ke lib, folder lib, terus klik main. Nah, di sini tuh ada tampilan awal dari Flutter, yang dimana kalau kita run, sini kita bisa klik run with, kita pilih run with new debugging. Terus ini karena saya tidak menggunakan Android Studio, di sini saya hanya menggunakan Chrome untuk run-nya. Nah, berikut ini tampilan awalnya. Kemudian di sini saya akan merubah. Saya delete dulu. Hingga nah, setelah kita menambahkan pada pushback YAML-nya, kita pubget, bisa juga dengan cara Ctrl S untuk menyimpan sambil tunggu hasil runningnya. Di sini saya akan lanjut main Dart-nya. Oke, sudah ada errornya.
sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang telah saya buat, yang dimana itu di sini terdapat import page cake Flutter material Dart dan page cake percent indikator, yang dimana Flutter material Dart ini tuh untuk mengimpor page cake dasar pada Flutter yang diperlukan untuk membangun antarmuka aplikasi mobile. Sama halnya dengan import page cake percent indikator ini untuk mengimpor percent indikator yang digunakan untuk menampilkan indikator persen. Terus di sini ada perintah void main function. Di sini itu dia yang akan dieksekusi pertama kali di aplikasi. Dia itu akan memulai aplikasi dengan menjalankan widget my app sebagai root widget. Jadi dia tuh di sini ada my app. Salah maaf ya, ini yang my app. Terus di sini dalam my app ini tuh ada yang namanya kelas my app, yang dimana kelas my app ini ini itu yang mendefinisikan sebagai satu stateful widget yang akan memiliki state yang dapat berubah. Terus dia itu akan mengubah instance dari my app state sebagai state dari my app. Kemudian di sini itu ada kelasnya my app state yang ini, dimana kelas my app state ini itu dia yang akan menyimpan dan memanipulasi si state my app ini. Kemudian dia akan mengimplementasikan metodenya dengan membangun halaman utama. Terus di sini ada kelas homepage. Ini ada kelas homepage yang dimana kelas ini tuh akan menggambarkan halaman utama dari aplikasi sebagai stateful widget. Kemudian instance dari homepage state ini, yang ini sebagai state dari homepage. Terus di sini akan ada kelas lagi yang namanya kelas homepage state. Nah, kelas homepage state ini yang akan menyimpan dan memanipulasi state dari homepage. Terus dia yang akan mengimplementasikan metode build untuk membangun tampilan halaman utama. Terus di sini di tampilan halaman utama itu ada di sini tuh di halaman utama itu di homepage state ini ada beberapa macam perintah seperti children, child, stack, container, dan lain-lain, yang dimana di sini kita mulai dari return scaffold. Scaffold ini itu membungkus seluruh tampilan widget dengan scaffold. Terus dia itu yang akan menyediakan kerangka dasar untuk tampilan aplikasi kayak semacam app bar, drawer, dan sebagainya. Terus di sini ada single child scroll view, yang dimana single child scroll view ini untuk memungkinkan konten dalam tampilan dapat di scroll. Nah, maksudnya tampilan yang dapat di scroll itu seperti yang ini kan ini pada website di Chrome ini tidak menampilkan semuanya karena saya tidak memakai Android Studio. Terus di sini ini fungsi dari single child scroll view. Kita tuh bisa scroll semua tampilan yang tidak dimuat. Kemudian di sini ada kolom, perintah kolom, yang dimana kolom ini untuk mengatur elemen-elemen dalam satu kolom. Dia tuh dilakukan secara vertikal. Terus kontainer di sini itu digunakan untuk membuat kotak atau wadah dengan tata letak dan dekorasi tertentu. Kayak kita dapat menentukan height-nya berapa. Terus dalam kontainer itu kita bisa membuat juga kolom dan terus di sini ada baris.
Nah, di sini tuh juga ada perintah teks untuk menampilkan teks dengan gaya tertentu. Terus di sini ke bawah. Terus di sini ada image state, yang dimana image state ini yang saya gunakan untuk menampilkan gambar dari direktori. Itulah kenapa bisa tampil di sini, karena saya memanggil dari direktori yang bernama folder image dengan nama filenya itu bunga PNG dengan width dan height-nya itu 100 dan 50. Terus di sini ada perintah allegiance, yang dimana perintah ini itu digunakan untuk mengatur posisi elemen dengan presisi tertentu. Kayak misalnya kita itu mau mengatur posisi kontainer gambar di bagian bawah halaman. Terus di sini ada perintah divider. Nah, di sini tuh ada perintah divider, yang dimana perintah divider ini tuh untuk membuat pemisah visual sebagai garis horizontal, seperti yang ada pada hasilnya ini. Kemudian dari sini kan kita tahu kalau row itu juga untuk mengatur elemen dalam satu baris secara horizontal. Kemudian di sini itu ada namanya metode build. Nah, di sini tuh widget build, yang dimana itu build ini terdapat pada kelas homepage-state. Dia itu digunakan untuk membangun tampilan halaman utama dengan mengambil semua widget-widget yang telah kita sediakan. Terus digunakan juga widget Kavol sebagai kerangka utama. Terus background colornya juga diatur menggunakan perintah background dan sebagainya. Terus di sini tuh ada perintah stack, yang dimana perintah stack ini tuh digunakan untuk mengatur beberapa halaman yang tumpang tindih di halaman. Jadi kita itu bisa menumpuk semacam kontainer dengan perintah stack. Kemudian di sini pada button view detail, di sini itu kita menggunakan elevate button, yang dimana elevate button ini elevate button ini tuh digunakan untuk menampilkan teks dengan menggunakan dan tombol dengan tata letak yang diinginkan. Jadi dia itu elevate button itu seperti kayak untuk berpindah halaman, kayak button seperti view detail dan indoor maupun outdoor. Kemudian di sini pada bagian atas itu ini merupakan codingan untuk menampilkan semacam bagan presentasi. Jadi bagan presentasi yang saya maksud di sini yang ini, yang 4 ini. Terus selebihnya itu di sini saya menggunakan perintah-perintah yang umum. Nah, pada bagian pushback YAML-nya juga itu kita setting di sini. Di sini saya memanggil tiga semacam fungsi, yaitu Cupertino icons, percent indicator, dan Firebase messaging. Yang dimana itu Cupertino icon itu digunakan untuk mengimpor. Kita tuh dapat mengimpor ikon-ikon tawaran dari desain Apple atau desainnya Cupertino sendiri. Terus kita masukkan ke dalam aplikasi Flutter. Jadi icon ini biasa tuh digunakan di IO style. Terus kita tuh gunakan page cake ini agar kita tuh bisa menggunakan kayak tombol kembali, tombol icon tambah dan sebagainya. Terus di sini ada percent indicator. Percent indicator ini itu
dia tuh menyediakan widget linear percent indicator dan circular percent indicator yang memudahkan untuk menampilkan indikator persentasi atau progres dalam bentuk garis lurus. Jadi dia tuh bisa garis lurus atau lingkaran. Jadi kita tuh bisa mengatur lebar, tinggi, warna dan bentuk dari indikator yang kita inginkan. Jadi dia tuh gunanya untuk menampilkan kemajuan atau presentasi satu tugas dalam aplikasi. Terus Firebase yang ketiga itu ada Firebase Messaging yang dimana PageCake ini tuh memungkinkan integrasi dengan layanan Firebase Messaging. Terus dia itu digunakan untuk mengirim dan menerima pesan push ke aplikasi Flutter. Nah, dengan menggunakan PageCake ini tuh kita bisa mengelola penerimaan PageCake ini, penerimaan pesan push, menangani notifikasi dan memberikan interaksi dengan pesan tersebut. Jadi ini tuh PageCake-nya berguna jika kita itu kayak mengimplementasikan fungsi pemberitahuan atau notifikasi. Tapi di sini saya belum menggunakan. Tapi terus di sini saya menambahkan perintah aset yang dimana itu pemanggilannya itu asetnya itu ada di file image, folder image dengan nama file bunga PNG. Mungkin hanya itu dari penjelasan yang bisa saya sampaikan, karena rata-rata dari codingan ini merupakan codingan yang umum, yang mudah kita pahami. Nah, untuk tampilannya sendiri itu seperti dengan tampilan yang telah disuruh kemarin oleh dosen pembimbing mata kuliah pemrograman mobile saya, di mana di sini ada tampilan dua warna pada background, yaitu putih dan biru. Terus di bagian atas itu ada tampilan ada tulisan dulu di sini harusnya Hello Plants, tapi di sini saya ganti dengan dengan nama saya. Terus di sini ada dua button indoor dan outdoor. Terus di sini tuh ada tampilan semacam kontainer juga, tapi dia tuh berbentuk bulat. Terus di sini tuh kita tuh lakukan beberapa tumpukan untuk membentuk ini. Terus di sini ada gambar bunga matahari, terus dengan harga. Nah, di sini ada teks, pembatas, terus ada kayak bagian presentasi. Terus di sini yang terakhir itu ada view detail, button juga sama dengan indoor dan outdoor. Terus sama yang saya bilang tadi, di sini tuh ada fitur untuk lebih umumnya itu untuk melakukan scroll. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.